Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Intan Nur Ahmadani dengan NIM 090206240056. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian program linear menggunakan solver di Excel dengan studi kasus sebagai berikut. Dari studi kasus tersebut diketahui untuk nilai variabelnya ada X1 sebagai kereta api dan X2 sebagai mobil. Kemudian diketahui juga harga jual per lusin untuk X1 itu 27.000 dan X2 itu ada 21.000. Kemudian untuk biaya material per lusinnya untuk X1 yakni sama dengan 10.000 dan X2 sama dengan 9.000. Kemudian untuk biaya tenaga per lusin untuk X1 sendiri adalah 14.000 dan X2 adalah 10.000. Kemudian dari soal tersebut diketahui juga waktu memotong kayu dan waktu memoles kayu. Untuk waktu memotong kayu, X1 dan X2 itu sama-sama 1 jam. Sedangkan waktu memoles kayu, X1-nya itu 2 jam dan X2 sama dengan 1 jam. Kemudian di soal ini disebutkan juga PT Joko bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pukul 17 sore, di mana terdapat 10 alat poles dan 8 alat potong kayu. Sehingga diketahui total waktu bekerja dan jumlah potong alat kayu dan jumlah alat poles. Di mana total waktu bekerjanya itu ada sebanyak 10 jam dan jumlah potong alat kayunya sendiri dan jumlah alat potong kayu sendiri itu ada 8 dan jumlah alat polesnya itu ada 10. Kemudian kita cari laba per lusin dari X1 dan X2. Karena laba per lusin ini untuk X1 yakni untuk kereta api itu dihitungnya adalah pengurangan dari harga jual per lusin dikurangi biaya material per lusin dikurangi biaya tenaga per lusin. Jadi X1 sendiri 27.000 dikurangi 10.000 dikurangi 14.000 sehingga laba per lusinnya itu 3.000. Begitu juga dengan yang X2, yakni 21.000 dikurangi 9.000 dikurangi 10.000, sehingga laba per lusin untuk produksi mobil atau X2 itu sebanyak 2.000. Kemudian diketahui juga untuk fungsinya sendiri, yakni kita mencari nilai maksimum Z-nya, yakni 3.000 X1 ditambah 2.000 X2. Kemudian kita tulis juga constraint-nya. Ada 3 constraint di sini. Yang pertama, X1 ditambah X2 kurang dari 80. Ini untuk merepresentasikan alat potong, di mana 80 ini adalah hasil perkalian dari 8 alat potong dikali 10 jam waktu bekerja. Sedangkan constraint 2 ini 2X1 ditambah X2 kurang dari 100. Di mana 100 ini adalah hasil perkalian dari 10 alat poles dikali 10 jam waktu bekerja. Dikarenakan di soal ini disebutkan juga dikarenakan penjualan mobil lebih laris daripada kereta api, maka produksi kereta api itu tidak boleh lebih dari 40 lusin per hari. Sehingga di sini disebutkan konstituen ketiga yaitu X1 kurang dari sama dengan 40. Di mana di sini 40 itu adalah batas produksi kereta. Setelah itu saya akan menjelaskan cara perhitungannya dengan menggunakan solver di Excel. Pertama kita cek dulu di tab data apakah sudah ada solver. Kalau sudah ada berarti kita bisa lanjut saja. Kalau belum ada, teman-teman bisa mendapatkannya setelah masuk di tab file, kalian nanti klik option, klik add-ins. Nanti setelah kalian scroll, kalian akan menemukan solver add-in ini tadi. Lalu kalian klik go. Klik go, kemudian tekan yang solver add-in dan klik OK. Baik, lanjut saja. Pertama saya akan menuliskan X1 di sini, kemudian X2.
Ini saya akan menuliskan solution. Ini saya akan menuliskan objek OF-nya. Setelah itu constraint 1, constraint 2, constraint 3. Saya akan jelas saja. Baik. Kemudian di sini nilai Z. Baik, untuk solution ini saya akan kosongi karena ini nanti akan berisi jawabannya. Saya akan highlight dengan warna kuning, sedangkan nilai Z akan saya highlight dengan warna biru. Kemudian untuk objek koefisiennya, kita tulis di sini untuk fungsi maksimum nilai Z, yang 3000. Kemudian yang S2, yakni 2000. Kita juga tulis constraint-nya. Yang pertama, constraint pertama itu X1-nya 1, X2-nya itu 1. Constraint yang kedua, X1-nya 2, X2-nya 1. Untuk constraint yang ketiga, X1-nya 1, dan X2-nya 0, jadi kita kosongi saja. Setelah itu, untuk constraint yang pertama, dia tandanya kurang dari sama dengan. Begitu juga constraint yang kedua dan yang ketiga. Kemudian, nilai hambatannya yakni untuk constraint pertama itu 80, constraint yang kedua 100, constraint yang ketiga ini 40. Kemudian kita akan lakukan sum product. Kita pilih kolom objek OF dan kolom solution. Setelah itu, untuk constraint 1, 2, 3, kita lakukan yang sama juga dengan sum product. Kita pilih kolom constraint 1 dan kolom solution. Begitu juga constraint yang 2. Ya. Lakukan juga dengan cara yang sama pada constraint nomor 3. Baik, di sini saya akan menulisnya sebagai LHS atau nilai hambat pada bagian kiri dan LHS nilai hambat pada bagian kanan. Setelah diketahui semuanya, kita akan masuk ke tab data. Setelah itu kita klik menu solver. Pada set objektif ini kita pilih kolom nilai Z pada solution. Setelah itu kita lihat apakah kartunya sudah max, karena yang mau kita cari adalah nilai maksimum. Kemudian pada kolom by changing variable cell, kita pilih kolom solution yang X1 dan X2. Setelah itu pada subject to constraint, kita klik add. Setelah reference, kita isi nilai LHS dari constraint. Kemudian perhatikan untuk tandanya apakah sudah benar, kurang dari, sama dengan. Bisa kita lihat di sini sudah sama, kurang dari, sama dengan. Dan bisa kita lihat bahwa untuk tanda dari constraint 1 sampai constraint 3 itu sama-sama kurang dari, sama dengan. Sehingga pada cell reference bisa kita pilih langsung sampai constraint 3. Kemudian pada kolom constraint, kita pilih nilai LHS dari constraint 1 sampai constraint 3. Kita klik OK. Pada make unconstrained variable non-negatif, kita centang untuk membuat nilai positif. Setelah itu, select a solving method, kita pilih yang simplex LP. Setelah itu, kita klik solve. Kemudian kita pilih report answer, sensitivity, dan limit. Kita klik OK. Bisa kita lihat di sini, untuk X1 dan X2, nilai solutionnya itu adalah 20 dan 60, sedangkan nilai maksimum dari Z itu adalah 180.000. Kemudian kita cek bagian answer report. Di sini bisa kita lihat untuk nilai maksimum 180.000. Untuk nilai solution X1 dan X2 ini 20 dan 60. Kemudian pada constraint bisa kita lihat sisanya ada di bagian select. Constraint 1 dan constraint 2 itu sama-sama tidak ada sisa. Kemudian pada constraint 3 ini ada sisa jumlah 20. Baik, kemudian bisa juga kita lihat pada sheet sensitivity, nilai sensitivity. Kemudian bisa kita lihat pada sheet
limits report melihat limitnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.